Ini kita mengumumkan tanggapan masyarakat itu dari tanggal 19 September sampai dengan tanggal 28 September, yaitu terkait dengan telah diumumkannya daftar pemilih sementara. Jadi silakan kepada seluruh warga pemilih yang masih belum terdata di dalam daftar pemilih sementara ini, silakan menyampaikan data-datanya dan daftar di kelurahan masing-masing. Dan bisa juga memberitahukan di kecamatan kepada PPK atau langsung ke KPU Kota Bukit Tinggi juga bisa nantinya. Ya, jadi pemeriksaan kesehatan 3 bakal pasangan calon kita itu dinyatakan tidak ditemukan ketidakmampuan. Jadi berarti artinya adalah bahwa seluruh bakal pasangan calon kita dinyatakan mampu. Nah, kemudian setelah ini tanggal 22 nanti kita akan mengumumkan, dan tanggal 23 September nanti kita akan menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi tahun 2020. Selanjutnya tanggal 24 nanti akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Lokasi pasangan pengundian nomor urut mana? Lokasinya ini masih kita rencanakan, sementara rencananya adalah di Pustaka Bung Hatta atau alternatif nantinya adalah di Balai Sidang Bung Hatta. Berapa orang peserta yang hadir? Maksimal peserta yang hadir nanti adalah di dalam ruangan itu 50 orang. Ya misalnya nanti untuk bakal pasangan calon itu ya itu 10 orang, berarti udah 30 orang, berarti yang lainnya adalah 20 lagi adalah panitia, termasuk KPU, Bawaslu, termasuk juga kepolisian dan lain-lain. Penetapan ini kita sudah harus melakukan sosialisasi dengan LO bakal pasangan calon. Ya paling lambat tanggal 22 September sosialisasi tentang kampanye ini sudah kita sampaikan. Tempatnya kemungkinan ini masih kita diskusikan nanti, karena masa pandemi kita di Kota Bukit Tinggi ini trennya masih naik ya. Satu upaya KPU Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan partisipasi salah satunya adalah memaksimalkan pemutakhiran data pemilih ini. Kita berharap pemutakhiran data pemilih ini maksimal. Jadi kita berharap tidak ada lagi nanti warga Kota Bukit Tinggi yang datang ke TPS itu memakai KTP. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan upaya-upaya sosialisasi, salah satunya nanti adalah bentuk upaya sosialisasi ini lapor demokrasi. Tetapi apakah ini akan diizinkan nanti, tentu kita akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Kemudian ada bentuk-bentuk sosialisasi lainnya adalah nanti bisa jadi kita melakukan daring, ya daring perkelurahan misalnya, atau bisa juga tatap muka tidak terlalu banyak orang misalnya, ini kita sampaikan juga. Kemudian termasuk juga kita akan mengimbau melalui poster dan brosur terkait dengan pelaksanaan agar masyarakat nanti antusiasnya datang ke TPS ini sangat besar ya, partisipasi masyarakat kita di Kota Bukit Tinggi tinggi. Karena sesuai dengan target nasional partisipasi kita adalah 77,5%, namun kita di Kota Bukit Tinggi menargetkan adalah di atas 80%. Jadi upaya-upaya tertentu nanti akan kita lakukan agar masyarakat tidak takut atau enggan datang ke TPS. Ini sesuai dengan tagline KPRI, Gembira ke TPS. TPS kita adalah 233 TPS, ini tersebar di 24 kelurahan. Turun apa naik dari pemilu kemarin? Ya, kalau dari pemilu kemarin ini turun. Tapi kalau dibandingkan dari pemilihan tahun 2015 ini naik 1 TPS. Seperti apa penerapan protokol kesehatan nantinya di TPS itu, Pak? Jadi di TPS penerapannya untuk pemilih nanti pemilih akan kita berikan sarung tangan nanti, termasuk bagi pemilih yang tidak pakai masker nanti ini kita berikan masker. Kemudian pada saat masuk ke TPS nanti pemilih ini akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu dengan termogan, kemudian diatur jarak antriannya, kemudian dipersilakan masuk, dicek kelengkapan C6 KTP, kemudian dipersilakan duduknya juga kita antri atau maksudnya diatur jaraknya. Kemudian setelah itu mencoblos ini kita upayakan juga pakunya nanti disterilkan, termasuk dilapisi dengan bahan plastik nantinya. Kemudian setelah mencoblos, pemilih ditetesi dengan tinta pemilih nantinya. Kalau dulunya kita dicelupkan ya, karena kita khawatir kalau dicelupkan nanti terkontaminasi dengan virus COVID-19. Makanya pada saat ini salah satu aturannya adalah tinta itu diteteskan ke salah satu jari pemilih. Kemudian pemilih keluar ruangan, sarung tangannya dibuang, kemudian melakukan cuci tangan. Karena di masing-masing TPS itu kita sediakan sanitasi. Kemudian termasuk petugas KPPS kita ini dilengkapi juga dengan APD, masker, kemudian face shield ini pakai juga, hand sanitizer dilengkapi. Kemudian tetap jaga jarak di antar petugas KPPS kita. Apakah ada kegambangan bagi KPU sendiri untuk menjalankan tahapan pilkada ini? Insya Allah sampai saat ini kita tidak gampang sama sekali, karena beberapa tahapan ini sudah kita laksanakan. Alhamdulillah sampai saat ini petugas kita PVDP termasuk tugas verifikator verifikasi faktual ini tidak ada yang terpapar COVID.
Namun dalam waktu beberapa hari ini ada beberapa COVID. Ini klasternya adalah klaster luar, bukan klaster Tenggara. Termasuk juga salah satu PPS kita di Kelurahan Bukit Canggang Koirama ini terpapar COVID positif juga. Ini klasternya adalah klaster luar. Dan kita sendiri di jajaran KPU Kota Bukit Tinggi ini sudah melakukan swab di hari Rabu dan Jumat kemarin. Jadi kita berharap, berdoa bahwa seluruh jajaran KPU ini adalah negatif. Jadi kita bisa maksimal melaksanakan pemilihan serentak 2020. Kapan kemudian nomor urut tidak diperbolehkan lagi ada kerumunan, ya, termasuk membawa massa ini tidak diperbolehkan lagi karena ini telah membuktikan bahwa telah terjadinya klaster-klaster baru terhadap kasus pandemi COVID-19 ini. Jadi kita himbau kepada seluruh bakal pasangan calon untuk pada saat pengundian nomor urut ini dilarang untuk membawa massa seperti yang terjadi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon di tanggal 4 dan tanggal 6 sampai tanggal 6 September 2020. Dari PKPU ada sanksinya, Pak? Ya, sanksinya ada. Kalau di peraturan KPU kita sanksinya adalah teguran. Tetapi nanti sanksi ini akan diperkuat dengan perda yang telah diterbitkan oleh gubernur. Jadi sanksinya terkait dengan misalnya pakai masker, kemudian masalah berkerumun, ini nanti sanksinya ada nanti. Sama juga sanksi denda ya? Ya, termasuk ada sanksi denda, sanksi pembubaran. Nah, nanti kan ini sesuai dengan perda yang telah disosialisasikan ya. Diterapkan seluruh tahapan itu? Ya, ini kita terapkan di seluruh tahapan, termasuk nanti tahapan kampanye. Kita mulai di tanggal 26 September tahun 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2020. Ini protokol kesehatan tetap diterapkan. Jadi pada saat misalnya contoh ada rapat kampanye pertemuan terbatas misalnya, ini pasangan calon harus menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Kreatif TPS ini istilahnya disampaikan ke masing-masing TPS apakah nanti ada kreativitas dari masing-masing, disilahkan saja, tetapi selama ini tidak mengganggu situasi pandemi pada saat ini. Bisa saja misalnya TPS-nya pakai baju adat misalnya, atau TPS-nya dibuat secantik mungkin agar masyarakat bermodal-modal nanti datang ke TPS. Ini diperbolehkan, silakan saja gitu.